Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pendapatan dan beban dengan anggota Adinda Zahra Latifah, Anik Tamhida, dan Kristiana Lestari. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan dan beban. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Nah, kenaikan ini menyebabkan kenaikan ekuitas dan tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Nah, pendapatan juga diperoleh dari penjualan barang, pemberian jasa, pendapatan bunga, sewa, dan juga royalti. Nah, karakteristik dari pendapatan itu tuh menambah aset atau mengurangi kewajiban, lalu juga diperoleh dari aktivitas perusahaan dan dapat diukur, terus menyebabkan kenaikan laba. Nah, kalau beban ini adalah penurunan dari manfaat ekonomi atau kebalikannya selama periode akuntansi. Nah, ini menyebabkan penurunan ekuitas dan bukan karena distribusi kepada pemilik. Contoh beban seperti beban gaji, beban listrik. Nah, lalu karakteristik dari beban ini tuh mengurangi aset atau menambah kewajiban. Nah, ini tuh digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, ini tentunya mengurangi laba perusahaan. Lalu kita akan membahas tentang pengakuan dari pendapatan dan beban. Nah, pendapatan ini diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan. Hak memperoleh pendapatan telah muncul, lalu juga jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Nah, dasar pengakuannya ada dua, yaitu cash basis dan accrual basis. Perbedaan utamanya yaitu pada waktu pengungkapannya, di mana cash basis diakui saat kas diterima. Nah, kalau accrual basis diakui saat diperoleh walaupun kas belum diterima. Nah, lalu kalau untuk pengakuan beban, yaitu beban diakui ketika beban telah terjadi, memberikan manfaat pada periode berjalan, lalu dapat diukur dengan andal. Nah, ini menggunakan matching principle, di mana beban harus dicocokkan dengan pendapatan dalam periode yang sama. Nah, contohnya jika perusahaan memperoleh pendapatan bulan Mei, maka beban yang membantu memperoleh pendapatan tersebut juga dicatat di Mei gitu. Lalu kita akan membahas tentang pengukuran pendapatan dan beban. Nah, pengukuran pendapatan ini diukur sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu ada diskon penjualan, potongan tunai, retur penjualan, serta pajak. Nah, rumus dari pendapatan bersih itu penjualan kotor dikurang retur dikurang potongan. Lalu kita akan membahas pengukuran beban. Nah, beban ini diukur sebesar jumlah kas yang dibayarkan, nilai kewajiban yang timbul, lalu alokasi penggunaan aset. Nah, contohnya nih ada dua contoh nih teman-teman. Ada beban penyusutan dihitung berdasarkan umur manfaat aset. Ini menggunakan garis lurus. Itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur manfaat. Lalu contohnya misalnya beban listrik berdasarkan tagihan pemakaian. Nah, ini kita bisa hitung dengan tarif dikali jumlah pemakaian. Baik, dari situ saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis transaksi, pengakuan, dan pengukuran pendapatan dan beban. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis transaksi, pengakuan, dan pengukuran pendapatan dan beban. Pada slide ini terdapat beberapa jenis transaksi yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban. Yang pertama ada penjualan produk atau barang. Pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pelanggan dan manfaat ekonomi. Yang kedua ada pemberian jasa. Pendapatan diakui saat jasa telah diberikan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang ketiga ada penggunaan aset oleh pihak lain seperti bunga, royalti, atau sewa. Pendapatan diakui sesuai waktu penggunaan aset dan isi perjanjian yang berlaku. Lalu ada beban operasional. Beban diakui saat biaya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada beban penyusutan. Beban diakui secara berkala sesuai umur manfaat aset tetap. Dan yang terakhir ada penyelesaian kontrak jangka panjang. Pendapatan dan beban diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan.
Selanjutnya ada contoh yang pertama mengenai penjualan tunai. Misalnya itu pada tanggal 5 Agustus 2025, Toko Maju Jaya menjual perlengkapan kantor secara tunai sebesar Rp2.500.000 kepada CV Sinar Abadi. Karena pembayarannya diterima langsung, maka kas perusahaan bertambah sehingga akun kas didebit sebesar Rp2.500.000, sedangkan pendapatan penjualan dikredit sebesar Rp2.500.000 karena perusahaan memperoleh pendapatan dari transaksi tersebut. Jadi pada penjualan tunai ini, pendapatan diakui pada saat transaksi terjadi dan kas langsung diterima perusahaan. Selanjutnya, contoh yang kedua itu mengenai penjualan kredit. Pada tanggal 18 September 2025, Toko Sejahtera menjual barang dagang secara kredit sebesar 4 juta kepada PT Cahaya Baru karena pembayarannya ini belum diterima, maka perusahaan mencatat piutang usaha sebesar 4 juta pada sisi debit, kemudian pendapatan penjualan dicatat di sisi kredit sebesar 4 juta. Jadi walaupun kasnya ini belum diterima, pendapatan ini tetap diakui karena barang sudah diserahkan kepada pelanggan. Jadi perbedaan utama dari penjualan tunai dan kredit itu terletak pada akun yang diterima perusahaan, yaitu kas atau piutang usaha. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nah, dalam PSAK 72 itu pendapatan kontrak konstruksi diakui secara sepanjang waktu atau overtime apabila memenuhi salah satu kondisi berikut. Yang pertama itu ada pelanggan memperoleh dan menikmati manfaat dari pekerjaan yang dilakukan perusahaan secara langsung selama proses berlangsung. Yang kedua, pekerjaan perusahaan menghasilkan atau meningkatkan aset yang pengendaliannya dimiliki oleh pelanggan, misalnya pembangunan di atas tanah milik pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada aset yang dibuat tidak dapat digunakan untuk pihak lain, dan perusahaan memiliki hak yang kuat untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di sini ada contohnya, PT Cipta Karya memperoleh kontrak pembangunan ruko sebesar 10 juta. Data pada akhir tahun pertama itu ada biaya yang sudah dikeluarkan 3 juta, estimasi total biaya proyek yang 6 juta, tagihan atau billing kepada pelanggannya 4 juta. Nah, untuk perhitungannya itu yang pertama ada presentasi penyelesaiannya. Caranya itu biaya terjadi dibagi estimasi total biaya yaitu 3 juta dibagi 6 juta yaitu 0,5 atau 50%. Nah, pendapatan yang diakui itu 50% dikali 10 juta. Nah, 10 jutanya ini hasil dari harga kontraknya yaitu hasilnya 5 juta. Untuk laba kotornya 5 juta dikurangi 3 juta yaitu 2 juta. 3 jutanya itu terdapat dari biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, untuk jurnal akuntansinya itu yang pertama mencatat biaya konstruksi yaitu konstruksi dalam proses KDP pada kas sebesar 3 juta. Yang kedua, mencatat penagihan ke pelanggan, yaitu piutang usaha pada penagihan atas KDP sebesar 4 juta. Selanjutnya, ada materi pengungkapan pendapatan dan beban. Perusahaan harus menyajikan informasi pendapatan dan beban secara jelas, baik dan dalam bentuk keterangan maupun angka, agar laporan keuangan mudah dipahami pengguna. Nah, informasi yang perlu diungkapkan itu ada jenis, yang pertama ada jenis dan kelompok pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yang kedua posisi saldo kontrak seperti piutang kontrak, aset kontrak, dan kewajiban kontrak. Yang ketiga, penjelasan mengenai kewajiban pelaksanaan serta waktu penyelesaiannya. Yang keempat, dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi dan waktu pengakuan pendapatan. Baik, kesimpulannya adalah pendapatan merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha, nah sedangkan beban ini merupakan pengorbanan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tersebut. Lalu dalam akuntansi, pendapatan dan beban harus diakui, diukur, dicatat, dan diungkapkan sesuai standar agar laporan keuangan akurat dan relevan. Lalu pengakuannya umumnya menggunakan accrual basis dan prinsip matching. Nah, serta saat ini pengaturan pendapatan diperjelas melalui PSAK 72. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.